Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya, Dewi Ikarini, dari SMP Negeri 1 Giritontro. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8 semester 1. Di sini saya ingin memaparkan bab 1 berita seputar Indonesia dengan materi teks berita. Kompetensi dasar dari materi teks berita ini berdasarkan kurikulum 2013, yaitu 3.1 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan ciri-ciri kebahasaan teks berita. Di antaranya adalah penggunaan bahasa baku atau standar. Kemudian, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tak langsung, dan untuk kalimat langsung di sini terkait dengan kutipan pernyataan-pernyataan dari narasumber. Selanjutnya, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Berikutnya, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Berikutnya, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Selanjutnya, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Selanjutnya, contoh teks berita. Akan saya bacakan. 9 warga Dukuh Durensari RT 01 RW 02 Kembang Cempogo Boyolali tersambar petir Minggu 15 Juli sore. Akibat sambaran petir itu, 9 orang terluka. Bahkan satu warga, Suwarni, 45 tahun, harus menjalani rawat inap di RSUD Pandanarang Boyolali karena mengalami luka serius. 8 korban lainnya mendapat perawatan di puskesmas setempat. Jadi, pengertian dari teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Untuk berikutnya, berkaitan dengan struktur berita. Struktur berita di sini menempatkan informasi dengan urutan prioritas paling penting di bagian atas, kemudian disusun berikutnya dengan derajat penting yang berbeda-beda. Satu contoh misalnya, ini
ada gambar struktur piramida terbalik. Yang paling atas ini terlihat ada kepala berita atau lead, tubuh berita, kemudian yang paling bawah adalah ekornya. Nah, jadi untuk yang paling atas, untuk kepala berita di sini, yang paling penting, kemudian semakin ke bawah, derajat kepentingannya semakin berkurang. Jadi, struktur berita terbagi atas kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan unsur-unsur teks berita. Unsur penting dalam sebuah berita dirumuskan 5W1H atau ada istilah lainnya adiksimba. 5W1H ini merupakan singkatan dari what, where, when, who, why, dan how. Penjelasan dari 5W1H ini sebagai berikut. What, apa, peristiwa apa yang telah terjadi. Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, who, siapa pelaku penting dalam peristiwa tersebut. Berikutnya, when, kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, why, mengapa peristiwa itu terjadi, atau penyebab peristiwa itu terjadi. Selanjutnya yang terakhir, how, bagaimana, merupakan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu merupakan pokok-pokok berita. Apabila sebuah berita secara lengkap mencakup dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dapat dikatakan berita tersebut sudah layak untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Dalam teks berita ini juga terdapat fakta dan opini. Untuk fakta dalam teks berita merupakan pernyataan yang dapat kita buktikan kebenarannya. Sedangkan untuk opini merupakan pernyataan yang mengandung makna lebih dari satu. Contoh dari fakta, kalimatnya 9 warga dusun Durensari tersambar petir. Nah, untuk membuktikan dari pernyataan tersebut, apakah ini betul-betul terjadi, maka kita perlu datang ke dusun Durensari. Dan pernyataan 9 warga, apakah betul-betul tersambar petir, akan kita dapati di sana. Kemudian untuk opini adalah seorang warga yang mengalami luka cukup parah dirujuk ke rumah sakit. Nah, di sini ada pernyataan cukup parah. Ini bisa memaknai lebih dari satu. Jadi, mungkin pernyataan cukup parah ini antara orang yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Ada yang menyatakan itu cukup parah, ada yang menyatakan itu biasa saja.
Ciri-ciri tanggapan terhadap teks berita secara umum merupakan pernyataan berbentuk lisan atau tulisan yang bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atas suatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan pihak lain. Indikator tanggapan yang baik sesuai dengan topik yang dibahas, bersifat objektif, logis, mengandung saran, solusi, atau penyelesaian terhadap topik yang dibahas. Tanggapan disampaikan dengan bahasa dan sikap yang santun jika tanggapannya berbentuk lisan. Tanggapan yang disampaikan dengan menyertakan alasan yang relevan dan seperlunya. Tanggapan yang disampaikan tidak berlebihan. Tanggapan yang disampaikan tidak bertujuan merendahkan atau memojokkan pihak lain. Demikian ringkasan materi teks berita kelas 8 semester 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih bagi yang telah bergabung di channel saya ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.